Halo Yusuf. Ya, Halo Pak. Alright. Izinkan saya memperkenalkan dulu anak rohani saya ya, dari GII Asusa, yaitu Saudari Siska. Selamat datang ya untuk Bible Study interaktif, Bible Study dari Gereja Maranatha dan sekitarnya. Hari ini saudara-saudara, seperti biasa kita akan membicarakan tentang langit dan bumi baru. Tapi izinkan saya lebih dahulu untuk share saya punya screen ya. Ini dia screen saya yang bagus. Jadi kita mengkaji secara biblical exposition, eksposisi biblika, dalam konteks narasi eskatologis, yaitu mengupas satu misteri yang sesungguhnya kita hanya bisa memandang, bisa melihat dari mata rohani kita melalui wahyu Allah yang tertulis di dalam kitab suci dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan yang kedua, kita memahaminya bukan saja dengan akal budi, tetapi memahaminya dengan iman. Jadi iman itu berjalan di depan dan akal budi itu mengikutinya. Pada saat iman berjalan di depan, di situ wahyu Allah itu diungkapkan. Nah, akal budi yang berjalan di belakangnya itu mengikuti yang di belakang itu adalah mengerti, memahami isi daripada wahyu itu. Jadi tujuan daripada sesi pertama dari langit dan bumi baru, saudara-saudara, itu saya perhatikan saya punya PowerPoint. Itu menganalisa dasar Alkitabia dari konsep heaven and earth, ya, langit dan bumi baru. Kemudian kita masuk di dalam hal yang lebih dalam, yaitu mengkaji narasi eskatologis dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru secara berkesinambungan, continuity ya. Karena kita tidak bisa membuka perkara langit dan bumi baru hanya pada Perjanjian Lama saja. Demikian juga sebaliknya, kita tidak boleh mencoba mengerti langit dan bumi baru dari Perjanjian Baru saja, tetapi dari Perjanjian Lama, dari Perjanjian Baru secara berkesinambungan. Terus tujuan sesi ini juga memberikan pemahaman linguistik, memberikan pemahaman bahasa. Kenapa disebut New Heaven and New Earth? Dan pemahaman bahasa ini, pemahaman linguistik itu akan membawa kita kepada satu ontological fact atau fakta realitas dari isi dan kehidupan di dalam langit dan bumi baru itu. Jadi pemahaman linguistik ini kita akan mengupas dari narasi ayat-ayat kunci yang akan kita perhatikan bersama-sama. Tadi di dalam narasi Alkitab, ciptaan itu saudara-saudara dimulai sebagai sesuatu yang sungguh amat baik. Itu perkataan Tuhan ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Jadi, namun perkataan sungguh amat baik itu seolah-olah sudah tidak berlaku lagi, saudara-saudara. Oleh karena kejatuhan manusia yang tertulis di dalam Kejadian pasal 3. Semenjak kejatuhan itu, seluruh ciptaan mengalami ketidaksempurnaan dan mengalami penderitaan, mengalami pergeseran dari apa yang disebut sungguh amat baik menjadi sungguh amat jelek. jadi kontradiktif satu dengan yang lain. Nah, untuk itu saya mengajak sedikit saja
saudara-saudara untuk mengerti sejenak supaya kita tidak keliru di dalam mengartikan langit dan bumi baru. Yang pertama kita memperhatikan teks di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17. Itu tertulis di dalam bahasa Ibrani ya, yang bunyinya itu begini. Ki henini bohre syatmayim harasim wa'awej adalah. Ya, hadasyah. Artinya ialah, sebab lihatlah aku menciptakan langit yang baru dan bumi. Nah, mari kita perhatikan dulu. Kata yang pertama itu adalah samayim. Samayim itu adalah langit. Tapi sesungguhnya artinya adalah ruang langit. Jadi di dalam langit itu ada ruangan, saudara-saudara. Nah, yang disebut samayim itu bukan langit di dalam permukaan bulat begitu, saudara. Tetapi isi dalamnya, ruangannya, itu yang dimaksud. Jadi mengarah kepada kualitasnya. Yang kedua adalah hadashim. Hadashim itu artinya baru. Tetapi hadashim di dalam bahasa Ibrani itu bukan sekedar baru muncul atau baru dalam pengertian fresh, baru lahir gitu ya. Tetapi dimengerti sebagai suatu kualitas yang tiada bandingnya. Itu artinya hadashim. Jadi kualitas dari langit atau ruang langit ini itu begitu sempurna. Bukan hanya sungguh amat baik, sangat sempurna. Oleh sebab itu diberi ungkapan hadashim, yaitu baru secara kualitas. Kemudian ada kata apa itu bore. Ki hineni bore. Bore itu berasal dari kata barah. Nah, barah itu artinya menciptakan. Jadi tuh Alkitab menggunakan kata bore atau akar katanya bara dalam Yesaya 65 ayat 17 ini untuk menjelaskan bahwa bara itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Allah. Jadi bukan oknum yang lain. Itu pertama. Yang kedua, langit dan bumi baru itu bukan hasil, bukan produk dari sesuatu. Kalau teori langit dan bumi atau alam semesta sekarang seluruh isinya itu karena produk dari teori evolusi. Tetapi istilah boleh ini itu menyatakan dalam kitab suci bahwa hanya Allah yang bisa mengerjakan. Jadi hanya digunakan untuk tindakan Allah saja. Kemudian ada istilah hadasyah, bumi baru dalam bentuk feminim. Artinya apa, saudara? Artinya adalah kalau feminim itu menjelaskan keindahan atau beauty, maka langit dan bumi baru itu menonjolkan kesempurnaan, keindahan, kekudusan, dan itu diperbuat oleh Tuhan Allah sendiri. Jadi ditulis yang disebut arrej hadasyah dalam bentuk wanita feminin itu ingin menonjolkan bahwa langit dan bumi baru itu memiliki beauty atau keindahan yang tiada bandingnya. Atau biasa disebut di dalam istilah eskatologi itu adalah incomparable beauty. Satu keindahan yang dibungkus dengan kemuliaan, majesty, keagungan, honor, dan sebagainya sangat luar biasa. Jadi kalau melihat langit dan bumi baru, itu betul-betul
Kemudian di dalam bahasa Ibrani, Yesaya pasal 66 ayat 22 sekarang ya. Yesaya 66 ayat 22. Itu ditulis begini. Terpaksa saya membaca bahasa Ibrani karena kalau tidak begitu tidak mengerti saudara. Tulisannya adalah begini. Ki ka'asher ha-shamayim hadashem wa'aresh hadasha asher ani use udim lefanai. Artinya ya sebab seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan ciptakan tetap ada di hadapanku. Jadi ini menegaskan saudara bahwa langit dan bumi baru itu merupakan the final destination dari orang-orang tebusan yang diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Tidak dihuni oleh yang lain. Jadi manusia-manusia yang disebut unredeemed people tidak mewarisi, tidak tinggal lagi di dalam langit dan bumi baru. Jadi ini diciptakan khusus sesuai dengan desain Allah. Bahwa Allah akan menciptakan manusia supaya mereka betul-betul menjadi rupa dan gambar Allah. Menjadi orang-orang yang Tuhannya adalah Elohim. Dan umatnya itu adalah mereka yang disebut umat tebusan. Jadi very special creation. Dan Tuhan tidak pernah menciptakan hal-hal yang lain sebelum ini. Jadi itu the final destination, the most beautiful place, incomparable in honor, majesty, and glory. Jadi dari sini kita rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Oleh sebab itu kalau menyanyi the goodness of God itu bercerita sebetulnya. Harus bercerita sebetulnya tentang langit dan bumi baru. Jadi implikasinya apa saudara-saudara dari Yesaya pasal 66 ayat 24 ini dengan Yesaya 65 ayat 17 yaitu tetap berdiri di hadapan Tuhan yang ada di bagian akhir ayat 22 itu cipta bumi yang baru yang aku ciptakan tetap ada di hadapanku. Artinya apa? Tetap berdiri di hadapanku itu artinya makna kekekalan. Bukan sekedar penghiburan. Bukan metodologi, bukan. Tetapi penggenapan rencana ilahi sejak semula sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Nah, mari kita sekarang membaca dengan kitab Wahyu. Bandingkan dengan kitab Wahyu. Itu tadi perjanjian lama, sekarang perjanjian lama. Kitab Wahyu 21 ayat 1 itu mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan langit pun tidak ada lagi. Jadi, langit yang seperti yang kita lihat itu tidak ada lagi. Tetapi yang ada adalah langit baru dengan tata ruang yang luar biasa. Dalam bahasa Yunani itu disebutkan kai edon, uranon, kainon, kai yen, kai nenu, kai edon, uranon, kainan, kai den, kai nen. Artinya kuranonu atau kuranon itu langit satu-satunya saja. Dan anehnya dalam bahasa Yunani itu ditulis dalam bentuk akusatif. Nah, ini kenapa alasan Roh Kudus itu memakai dua bahasa ini, karena memiliki pengertian yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa lain.
Jadi istilah uranon atau langit itu ditulis dalam bentuk tunggal, terus dalam ekspresi akusatif. Artinya ialah semua yang ada di dalam uranon itu, semua yang ada di dalam langit yang baru itu memiliki sense of belonging yang sama. Itu kenapa ditulis dalam bentuk akusatif? Karena memiliki sense of belonging yang sama. Jadi tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada level ini mulia, ini agung, tidak ada. Semuanya mengatakan ini adalah rumahku. Jadi kita memiliki the highest sense of belonging ever. Jadi begitu sayangnya, begitu cintanya, begitu takjubnya kita melihat langit dan bumi baru itu. Sehingga yang diberikan oleh Tuhan itu menjadi berkat secara penuh buat kita. Sehingga ada satu keinginan dari manusia untuk mengeruk kekayaan langit dan bumi baru itu bagi kepentingan dirinya sendiri. Tidak, karena the divine and the highest sense of belongingnya itu luar biasa. Kemudian ada tulisan kainon, artinya baru. Sekali lagi kainon itu juga juga merujuk kepada kualitas. Biasanya kalau langit itu, kalau baru itu disebut neo kan, misalkan neo ortodok baru, atau neo nasi baru. Tapi di sini Alkitab tidak memakai kata neo, saudara. Luar biasa. Tapi Alkitab menggunakan kata kainon. Artinya apa? Artinya baru dengan kualitas yang tidak bercacat. Kalau kita ngomong neonasi baru, tapi kualitasnya busuk, betul tidak? Jadi yang dilakukan oleh nasi yang lama itu diulang, bahkan dipertajam menjadi semakin ganas, itu neonasi. Jadi Indonesia ada yang disebut neo orba. Nah, sudah orde baru dikasih neo, jadi orde baru-baru. Tapi isinya ya begitu. Ya. Kemudian ada, sekali lagi saudara-saudara, ada istilah gen kainin. Artinya adalah bumi yang baru, tapi sekali lagi sama dengan bahasa Ibrani, ditulis dalam bentuk feminin. Jadi menonjolkan keindahannya yang menakjubkan, yang luar biasa. Jadi kalau dalam bahasa manusia itu, mata kita dimanja oleh satu realitas langit dan bumi baru yang sungguh-sungguh menakjubkan. Masuk lebih dalam lagi, yaitu struktur naratif redemptif, artinya adalah susunan kisah penebusan. Nah, narasinya ini saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dengan seksama ya, narasinya, terus referensinya, kemudian penjelasannya. Narasinya itu ada, yang pertama adalah berkisah tentang ciptaan. Jadi dunia diciptakan sangat baik, Kejadian pasal 1. Di dunia diciptakan sangat baik. Kemudian narasi yang kedua adalah kejatuhan. Ditulis dalam Kejadian pasal 3. Maksudnya dosa, maksudnya kutuk, dan maksudnya kematian di dalam langit dan bumi. Nah, di dalam langit dan bumi tidak
binasa, tidak ada kutukan, dan tidak ada kematian lagi. Kemudian janji pembaharuan ditulis di dalam Yesaya 65-66. Allah menjanjikan langit dan bumi baru. Dan itu dipenuhi di dalam puncak eskatologi Wahyu 21-22, pemulihan secara total melalui Kristus. Jadi dengan kata lain, langit dan bumi baru itu diciptakan dan diberikan kepada orang-orang yang diselamatkan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Jadi di luar karya redemption, di luar karya penebusan Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk ke dalam langit dan bumi baru. Kalau di dalam Yohanes pasal 3:16 itu tidak kata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus ada lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang tidak lewat melalui aku, dia tidak akan masuk atau tidak sampai bertemu dengan Bapakku. Ini menyangkut tentang langit dan bumi baru. Oke. Sekarang kita masuk ke Yerusalem baru pakai apa itu pendahuluan itu. Kita masuk lebih dulu, hampir sebentar, kembali lagi ya, Wahyu 21 ayat 1 ini ya. Ada laut, dan laut pun tidak ada lagi, kata 1b. Jadi laut itu adalah simbol dari kejahatan, simbol dari kekacauan, simbol dari apa itu, kekuatan ekonomi yang terkontaminasi, sehingga laut itu menjadi simbol kekuatan anti Tuhan atau anti Kristus. Saudara melihat Daniel pasal 7 ayat 2-3 dan Wahyu pasal 13 ayat 1. Jadi di dalam pemahaman Yahudi kuno, laut itu sering dikaitkan dengan Sheol. Nah, Sheol ini, saudara, adalah yang disebut Sheol, bukan dalam pengertian tempat, tetapi Sheol dalam pengertian adjektif. Itu artinya roh-roh jahat. Jadi dalam Mazmur 74 ayat 13-14 itu menyebut Sheol itu dalam bentuk adjektif yang artinya adalah roh-roh jahat. Demikian juga Yesaya pasal 27 ayat 1. Jadi kalau di dalam langit dan bumi baru itu dikatakan hilangnya laut, itu identikal dengan hilangnya seluruh sumber kekacauan kosmis dan sumber kekuatan jahat. Jadi di dalam langit dan bumi baru itu secara sempurna, secara murni itu bebas dari segala bentuk kejahatan. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 2 ini, saudara-saudara, itu ditegaskan sekarang ya. Wahyu pasal 21 ayat 2-3, Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah, sebagai pengantin perempuan. Ini bukan buatan manusia. Ini bukan kota buatan manusia. Diturunkan dari surga, Yohanes pasal 14 ayat 2. Ini Yerusalem baru itu bukan menyatakan satu physical city
seperti kota Yerusalem saat ini. Tetapi yang disebut Yerusalem baru itu adalah simbol umat Allah yang dimuliakan. Jadi Yerusalem, Yerusalem, angkat suaramu Hosana, Maha Tinggi. Itu bercerita tentang keagungan daripada orang-orang tebusan yang disebut Israel baru dengan ibu kota baru yaitu Yerusalem baru yang dimuliakan. Jadi kita ini bukan hanya diselamatkan melalui karya penebusan Kristus, tetapi dilahirkan baru juga. Setelah itu mengalami apa yang disebut sanctification, pengudusan, progressive sanctification, dimurnikan, disucikan terus menerus, jatuh bangun terus menerus. Kemudian ada yang disebut hal yang puncak yang disebut glorification. Jadi bukan hanya diselamatkan kemudian disucikan, tapi juga dimuliakan. Di orang tebusan itu betul-betul dimuliakan dalam Efesus pasal 5 ayat 27 dan Ibrani 12 22 sampai 24. Jadi itu fakta tentang kota surgawi yang diturunkan. Jadi bukan buatan manusia. Jadi kalau merujuk tentang keselamatan atau salvation, sanctification, pengudusan, kemudian masuk kepada glorification, ini tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan manusia, bukan dibuat atau hasil daripada kepercayaan atau agama, tetapi semata-mata buatan Allah itu sendiri melalui Kristus Yesus dari karya penebusan yang luar biasa tersebut. Sehingga seperti kota yang diturunkan, artinya umat tebusan itu dimuliakan oleh Tuhan Allah sendiri. Jadi pada saat di langit dan bumi baru itu, kalau dikatakan satu orang bertobat, malaikat di surga itu bersorak-sorai. Maka pada saat dimuliakan itu, malaikat di surga, seluruh penghuni surgawi itu menyatakan satu pujian kemuliaan bagi manusia yang dimuliakan di dalam langit dan bumi baru itu. Jadi Allah akan berdiam bersama dengan umatnya selamanya di dalam Yerusalem baru. Nanti kita membahas ini di dalam sesi berikutnya secara lebih detail. Ini merupakan introduction dari seksi yang pertama. Nah, kesimpulan akademik ini saudara-saudara. Jadi kesimpulan akademik sesi yang pertama itu, satu, konsep langit dan bumi baru memiliki akar mendalam dalam perjanjian lama. Yesaya 65-66. Yang dilanjutkan dalam perjanjian baru sebagai penggenapan the covenant of God, janji Tuhan. Dan yang kedua, secara linguistik, secara bahasa dan secara biologis, ini adalah ciptaan baru dalam kualitas dan strukturnya itu juga memiliki kualitas yang luar biasa, bukan sekedar kosmetik, bukan pengertian alegori seperti pengertian iman reform pada hari ini, bukan alegori, tetapi satu ontological reality, suatu realitas asli dari sebuah keberadaan. Yesaya, kemudian Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes menyaksikan satu pesan yang konsisten.
dunia lama akan dihapus atau dilenyapkan, dan realitas kekal, ya, realitas kekal yang baru akan ditegakkan oleh kedaulatan Allah itu sendiri. Nah, selesailah sesi yang pertama. Apakah ada pertanyaan saudara-saudara? Kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk sesi yang kedua. Berarti Yerusalem itu bukan kota Nanti. Ya? Hah? Nanti dibahas lebih detail. Oh, oke. Karena nanti pada sesi yang keempat kalau tidak salah, itu kita bicara isi daripada kehidupan langit dan bumi baru. Termasuk kita bicara pohon kehidupan. Kita berbicara soal buah kehidupan. Kita bicara soal air yang mengalir. Ada sungai yang mengalir dari langit dan bumi baru. Kita bicara soal bagaimana kehidupan itu mengawinkan atau tidak. Yang kedua, apakah sistem kehidupan di bumi yang sudah dirancang oleh Tuhan dalam bentuk family itu akan dilanjutkan di dalam langit dan bumi baru. Apakah nanti kita melihat, oh ini loh suamiku, oh ini loh istriku, ini loh anak-anakku dan sebagainya. Kita akan bicara soal itu. Terus apa yang akan kita makan di dalam langit dan bumi baru? Apakah kita melanjutkan kehidupan berternak, bertani, melakukan cocok tanam dan sebagainya, atau hanya diam di dalam satu tempat memuja-muji Tuhan terus-menerus sepanjang sampai kekal atau begitu. Nanti kita bicarakan itu secara detail. Nah, saya meminta pada saudara-saudara pada saat kita bicara langit dan bumi baru ini, kita bicara secara terpilah-pilah. Karena kalau tidak terpilah-pilah, nanti kita jatuh di dalam pengertian yang abstrak. Jadi kita mencoba memanipulasi fakta dari Alkitab itu berdasarkan imajinasi kita sendiri atau imajinasi yang dipungut dari pemikiran-pemikiran orang lain di luar Alkitab itu sendiri. Nah, yang ini akan sangat berbahaya nantinya. Oleh sebab itu pada saat membicarakan langit dan bumi baru harus memiliki dasar Alkitab yang cukup fundamental dan kuat. Nah, Pak Emil. Iya. Sorry. Sudah selesai bicaranya. Nah, ada 3 detik lagi yang sudah saya jabarkan tadi. Buat saya kurang jelas ya mengenai langit yang baru sama bumi yang baru itu yang datang dari surga itu sebetulnya kan yang lama sudah lenyap gitu. Ada orang yang bilang juga bahwa itu seperti kayak rumah yang direnovasi. Oh, salah itu. Kan baru ya. Salah. Tapi salah. Jadi ini baru grass. Baru yang langit dan bumi yang lama-lama itu sudah lenyap. Sudah haram, sudah najis karena dosa. Jadi harus dilenyapkan. Terus baru itu bukan dalam pengertian baru secara literal physical new, tapi yang dimaksud baru itu adalah secara kualitas itu incompatible. Jadi yang maksudnya yang indah dan juga sempurna dan yang mulia begitu. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi di dalam bahasa Ibrani dan Yunani tadi. Oleh sebab itu sangat penting untuk kembali kepada bahasa aslinya. Kalau tidak, kita terjebak kepada penjabaran hamba-hamba Tuhan yang tidak mendalami secara baik-baik tentang exegetical
imajinasi langit dan bumi baru secara fisikal turun dari surga. Langit dan bumi baru itu tidak berlokasi di bumi. Jika kita mengatakan turun di mana? Lokasinya di mana? Apakah turun di galaksi? Apakah Tuhan menciptakan planet-planet baru lagi, kemudian Yerusalem baru turun dari surga? Begitu tidak. Pengertiannya tidak begitu. Jadi imajinasi seperti itu tidak pada tempatnya di dalam Alkitab. Oleh sebab itu disebut naratif eskatologi. Artinya ada satu kisah Tuhan membuka tutup. Membuka tutup itu membuka satu fakta, satu kenyataan. Yang disebut langit dan bumi baru itu ini. Nah, nanti di dalam sesi selanjutnya kita juga berbicara soal, Tuhan mengatakan jangan sedih hatimu karena aku pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, tempat bagimu itu adalah salah satu dari the content of the new heaven and new earth. Itu merupakan sesuatu nanti kita ungkap dalam wujud bahasa Alkitab dalam menceritakan itu. Luar biasa indah. Jadi sekali lagi harus kembali kepada Alkitab. Bukan ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Always faithfully back to the Bible. Oke. Ada lagi Tante Christina? Oke, sekian. Oke. Kalau enggak nanti katanya cuma 3 detik. Iya. Enggak. Tadi saya menjelaskan yang Alkitab tadi kurang 3 detik. Ya. Silakan Pak. Oke, kita memasuki sesi yang kedua. Nah, sesi yang kedua ini cukup lebih komprehensif ya. Izinkan saya share kembali. Jadi ada 4 sesi ini. Ya. Jadi ada narasi kekal dimulai dari sini, langit dan bumi baru. Coba saudara perhatikan ini ya. Jadi kita akan berbicara teologi sistematik dalam konteks kekekalan dan kekudusan eskatologi. Nah, kekekalan dan kekudusan eskatologi ini harus dimengerti oleh saudara-saudara dengan baik. Karena pendekatan yang diberikan oleh Alkitab itu adalah teologi sistematik di dalam konteks kekekalan dan kekudusan eskatologi. Nah, mari kita lihat dengan baik. Ketika Wahyu pasal 21 membuka dengan gambaran langit dan bumi baru, saudara-saudara, ingat baik-baik tentang apa itu komitmen dari Gereja Maranatha menjadi murni. Jadi ketika Wahyu 21 dibuka dengan gambaran langit dan bumi baru, itu adalah satu lembaran baru yang diberikan kepada orang-orang yang telah dimurnikan. Jadi langit dan bumi baru itu tidak hanya menawarkan penghiburan, tetapi memperkenalkan sebuah realitas teologis bahwa pemulihan ciptaan adalah bagian dari the redeeming work of Christ, dari karya penebusan Kristus yang bersifat menyeluruh
permukaan yang paling depan atau pendahuluan di introduction dari the redeeming work of Christ itu, menyeruak paling ke depan itu adalah memurnikan orang tebusan itu sendiri. Memurnikan dari apa? Dari any contaminated thing. Jadi kalau kita sudah ada di alam semesta ini pada saat ini, betapapun saudara mencoba untuk menyucikan diri, betapapun saudara mencoba hidup suci, saudara dari waktu ke waktu terkontaminasi oleh kenajisan dari alam semesta dan termasuk seisinya. Oleh sebab itu, pada saat langit dan bumi baru itu mulai dibuka tutupnya oleh Tuhan, maka umat tebusan itu harus murni terlebih dahulu. Sebab itu saya sangat senang sekali dengan apa itu komitmen dari Gereja Maranatha, yaitu menjadi murni. Ya, jadi tidak hanya menawarkan penghiburan, tetapi memperkenalkan sebuah realitas teologis bahwa pemulihan ciptaan adalah bagian dari the redeeming work of Christ yang bersifat holistik, menyeluruh. Ini adalah klimaks dari sejarah penebusan, atau dengan kata lain, ini adalah the final destination dari kisah naratif eskatologis dari karya penebusan Kristus, di mana keadilan, kasih sayang, dan kekudusan Allah menyatu dalam ciptaan yang telah sekali lagi dimurnikan. Ya, dimurnikan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, kita memasuki bagian yang kedua, yaitu teologi kristosentris atau pemahaman teologi yang berpusat kepada Kristus. Wahyu pasal 21 ayat 6. Itu Tuhan mengatakan, Akulah Alfa dan Omega. Banyak orang kalau tidak kembali kepada Alkitab, misleading di dalam mencoba mengerti perkataan Tuhan itu sendiri. Kristus menyatakan dirinya sebagai awal dan akhir. Ini adalah deklarasi kekuasaan yang bersifat absolut atau mutlak atas sejarah alam semesta dan juga langit dan bumi baru dengan segala isi dan eksistensinya. Itulah arti daripada Akulah Alfa dan Omega. Dia itu adalah awal dan akhir yang merupakan penguasa satu-satunya yang bersifat mutlak dari sejarah alam semesta dan segala isinya yang kita huni dan kita ada saat ini. Itu bersentralitas kepada Kristus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, maka langit dan bumi akan lenyap seketika seperti kertas yang digulung gitu lenyap. Lenyap kemana? Dibuang kemana? Tidak ada serentan yang tahu. Yang jelas adalah dilenyapkan. Ada istilah dalam bahasa asing yang disebut annihilation. Dimusnahkan tanpa jejak. Dan tidak ada the continuity dari eksistensi. Itu nasib daripada langit dan bumi baru. Tetapi yang tinggal tetap itu cuma tiga hal. Satu, firman Allah. Yang kedua, umat tebusan. Dan yang ketiga adalah unredeemed people. Alkitab bersama dengan
umat tebusan itu akan memasuki langit dan bumi baru, sedangkan unredeemed people itu tidak mengalami annihilation, tidak mengalami pelenyapan, pemusnahan seperti langit dan bumi. Mereka eksis secara kekal, tetapi berada di dalam tempat yang berbeda yang disebut dalam bahasa Ibrani yaitu Gehenna, bukan Sheol. Kalau Sheol itu adalah tempat dunia orang mati bagi orang-orang di luar Kristus. Tetapi setelah mereka dibangkitkan berhadapan di dalam pengadilan tata budi, the final judgment dari Whitestone, dari Whitestone yang kita bahas beberapa sesi minggu-minggu yang lampau. Maka setelah itu the final destination itu terpilah menjadi dua. The final destination yang melewati freeway jalan besar itu akan dilewati oleh unredeemed people yang ujungnya menuju ke Gehenna. Sedangkan the final destination itu adalah the elected one, di mana memasuki suatu pintu, memasuki satu kebenaran, melalui satu kehidupan disebut Kristus. Kristus is the King. Kristus is the way. Kristus is apa itu? The Savior. Maka kita masuk kepada final destination yang disebut langit dan bumi baru. Kolose pasal 1 ayat 15-20. Kristus bukan hanya penebus, bukan hanya the redeemer, individu, bukan the redeemer untuk individu saja, tetapi juga reconciliator dari segala sesuatu. Dalam ayat 16 dan 20 dikatakan, oleh dialah segala sesuatu dijadikan, dan oleh dialah segala sesuatu diperdamaikan, direkonsiliasi dengan Allah, baik yang di bumi maupun yang di surga. Jadi rencana kekal Allah adalah untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, yang disebut Kristosentris. Artinya langit dan bumi baru bukan sekedar tempat yang damai, tetapi suatu sistem yang tertata oleh kehadiran dan otoritas Kristus. Tuhan di bumi ini, di alam semesta yang lama, untuk meletakkan kepalanya saja dia tidak ada tempat. Karena kehadiran Tuhan yang sebenarnya itu ada di dalam langit dan bumi baru. Penyatuan segala sesuatu di dalam Kristus. Nah, apa yang terjadi dengan orang kaya? Ada tubuh kebangkitan dan diikuti dengan eksistensi kekal dari dua kelompok. 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 57 kita mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh yang ditabur di dalam kebinasaan akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh yang ditabur dalam kebinasaan itu akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh rohani bukan berarti non-fisikal, saudara-saudara. Tetapi tubuh yang memiliki suatu kualitas yang sedemikian rupa, yang tidak bisa
decay, yang tidak bisa apa ya, tidak bisa apa tuh itu, yang nafsu tak makan, tidak bisa rapuh, tidak bisa hancur, tidak bisa binasa, tidak bisa hancur lebur, tidak bisa. Sudah, itu merupakan satu tubuh yang mulia, yang bercahaya, saudara-saudara. Ingat pada waktu kita bicara soal apa itu tahta putih, kita bicara tentang keberadaan orang percaya itu seperti cahaya, seperti Shekinah of Yahweh, Adonai Shekinah, cahaya kemuliaan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan Yesus, kami itu terangnya dunia. Artinya kami dilepaskan dari dunia, bukan lagi bagian daripada dunia, bukan bagian dari kegelapan. Justru kamu itu terang. Bagian dari apa? Bagian daripada dunia baru yang terang benderang, yaitu langit dan bumi baru. Jadi tubuh rohani bukan berarti non fisik, tetapi tubuh yang dikuasai oleh satu cara hidup, oleh satu sistem hidup, oleh satu nuansa hidup, oleh satu kualitas hidup, dinamika hidup yang berpusatkan kepada Kristus melalui Rohnya yang kudus. Kemudian Filipi pasal 3 ayat 21, saudara-saudara. Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh Kristus sendiri yang mulia. Jadi kualitas tubuh kita ini tidak bisa dibandingkan dengan the earthly body. Oleh sebab itu ketika Tuhan bangkit, Tuhan mengatakan jangan pegang aku karena aku. Pada saat itu Tuhan sudah mengenakan tubuh yang mulia. Tapi kita belum memiliki persekutuan di dalam kemuliaan oleh Tuhan. Stay away. Belum waktunya. Nanti pada saat kita memasuki langit dan bumi yang baru, kita dimuliakan di dalamnya. Kita memiliki persekutuan, apple to apple, face to face dengan Kristus. Pada saat itulah Tuhan mengatakan, inilah aku. Jadi yang disebut jangan pegang aku itu adalah kehadiran Tuhan. Kita hadir di dalam kehadiran itu tidak seperti di dalam kualitas kemuliaan yang diceritakan, yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, sekarang kita memasuki karakter dunia baru, kudus dan benar. Perhatikan dengan baik. Karakter dunia baru itu kudus, tidak bernoda, tidak terbagi, completely pure, secara sempurna itu murni, tidak ada campuran kepada hal-hal yang lain. Ya, Wahyu pasal 21 ayat 27 mengatakan tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Hanya mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba saja yang boleh masuk ke dalamnya. Jadi artinya apa, saudara? Wait a minute. Sebelum kamu masuk ke tempat itu, apakah aku kenal kamu? Diceritakan oleh Tuhan, bukankah aku ini berdoa, bukankah aku ini berpuasa, bukankah aku melakukan perbuatan-perbuatan baik? Tapi Tuhan mengatakan, hanyalah hai hamba yang jahat, aku tidak mengenal engkau. Walaupun engkau memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan itu akan masuk ke dalam langit dan bumi baru. Tidak. Jadi di sini saudara-saudara, itu hanya orang-orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi sekali lagi bukan claiming, bukan satu pengakuan, oh aku Kristen, aku lahir baru, aku betul-betul sudah memahami ini dan itu, bagai studiku itu moncer, ilmu teologi aku itu lebih keras daripada Coca-Cola original.
bukan itu. Masalahnya apa? Apakah namamu tertulis di dalam kitab kehidupan? Jangan sampai saya melayani Tuhan, saya mengajar Bible study, saya berkhotbah. Ketika berdiri di hadapan takhta putih, Tuhan bertanya kepada saya, Emil, atas dasar apa saya mengizinkan kamu memasuki ke dalam langit dan bumi baru? Bukankah aku sudah melayani engkau, Tuhan? Bukankah aku merasa, aku klaim bahwa aku sudah dilahirkan baru? Tuhan menjawab, that is your own claim, but not mine. Oke, coba buka kitab kehidupan. Apakah ada nama Emil di situ? Dibuka. Tidak ada, Tuhan. Maka saya tidak bisa masuk ke situ. Jadi yang menentukan itu adalah sudah tertulis. Pada saat ini nama-nama kita sudah tertulis tidak? Sudah. Pada saat kita dilahirkan baru, nama kita sudah terregister di dalam kitab kehidupan itu. Kalau memang kita sudah dilahirkan baru. Jadi artinya tidak ada ruang untuk kompromi moral dan pluralisme agama atau religius dalam realitas kekekalan. Seluruh kepercayaan nilai-nilai agama, adat istiadat agama, hukum-hukum moral dalam agama, tuntutan-tuntutan agama itu tidak memiliki tempat di dalam realitas kekekalan. Jadi dunia baru adalah tempat kudus, bukan ruang netral. Dan terakhir, Wahyu 22 ayat 3. Kutuk dihapuskan. Okay. Jadi, kalau kutuk dihabiskan, dunia yang kembali didesain asli Allah, tanpa celah dosa, tanpa kejahatan, tanpa noda sedikit pun. Dan tidak ada tendensi penghuni langit dan bumi baru untuk melakukan pemberontakan kembali. Tidak ada. Pada saat itu tercapailah satu kondisi yang oleh St. Augustine itu disebut posse non pecare, artinya mampu untuk tidak berdosa. Masih ada 3 poin sebetulnya. Waktunya sudah habis. Bagaimana nanti? Oh, lanjut minggu depan. Lanjut minggu depan ya. Di minggu depan kita masih menyisakan karakter dunia baru. Bentar. Oh, ini menyisakan kritik terhadap pluralisme agama, kemudian etika eskatologis, hidup dalam terang kekekalan, dan ini. Jadi prinsipnya tinggal 2. Kemudian kita memasuki 2 sesi selanjutnya, kemudian selesai. Kan banyak pertanyaan ini mestinya. Waduh. Iya. Jangan susah-susah ya tanya. Nanti ini saya sudah Botak. saya tutup ke sini. Oke. Silakan. Loh, minggu depan toh? Enggak. Hah? Mau pertanyaan sekarang? Ini pasti banyak ini. Kalau saya oke-oke saja. Mungkin satu pertanyaan lalu dilanjutin minggu depan ya? Gimana? Keburu lupa nanti. Oke, ya tanya aja sekarang. Tadi yang Pak Emil kasih tahu begitu orang lahir baru, langsung namanya dicatat. Oh iya. Nah, pada waktu kita lahir, nama kita langsung dicatat di dalam surat catatan nurse untuk apply birth certificate kan?
Itu prinsip itu bukan prinsip ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Pak Emil, bukannya kalau menurut predestination itu sebelum kita lahir juga nama kita yang memang di the redeemed people sudah ada di Book of Life, meskipun Katanya siapa? saya kan tanya, ini kan pertanyaan, Pak. Itu ditulis before the foundation of the world. We were elected in Christ. Oke, tapi kemudian namanya itu sudah juga di Book of Life atau tidak? Atau kalau kita lahir baru? The Book of Life itu dinyatakan melalui kelahiran baru. Oh, jadi born again. Ya. Dan sedangkan before the foundation of the world, the way we respond the grace of the Lord itu bergantung kepada the gospel. Begitu the gospel itu diberitakan, sudah di banyak Bible study itu dikisahkan, pada saat manusia jatuh di dalam dosa, dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, manusia kehilangan kemuliaan Allah, the glory of the Lord. Yang disebut the glory of the Lord itu apa? Yang disebut the glory of the Lord itu adalah imago Dei, rupa dan gambar Allah di dalam diri manusia. Itu berantakan, hancur, tetapi tidak lenyap, tidak annihilated, tetapi berupa serpian-serpian. Oleh sebab itu seperti kunang-kunang, masih mengkilat, tapi kilatnya itu kecil. Nah, yang disebut apa itu elemen terbesar di dalam imago Dei itu adalah the genuine faith, iman yang sejati. Nah, iman yang sejati yang dimiliki oleh manusia yang pertama sejak dari semula itu adalah the manifestation of the glory of the Lord. Nah, begitu hancur, maka manusia kehilangan pengenalan akan Allah. Sehingga mereka itu mengenal Allah, oleh Paulus disebutkan, kamu menyembah kepada Allah yang tidak kamu kenal. Kamu menyembah Allah tapi Allahnya pohon-pohon, roh-roh, muncul agama, muncul politeisme, muncul dinamisme, muncul Islam, Buddha, Hindu. Itu dilahirkan oleh apa? Oleh iman dari imago Dei itu sendiri. Tetapi bagi orang pilihan, begitu iman yang sudah hancur ini, hanya sisa keping-keping ini, yang disebut kemuliaan Allah yang terkeping-keping ini, begitu tersentuh oleh kuasa Allah yang disebut Injil, itu mengalami revival, kebangkitan kembali. Nah, begitu dia dibangkitkan kembali, maka Roh Kudus membawa dia kepada satu cara yang diberikan melalui karya penebusan Kristus Yesus yang disebut kelahiran baru. Pada saat engkau dilahirkan baru, disitulah namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Very mysterious, but indeed the Bible. Karena pada saat di tahta putih itu ada dua kitab. Yang pertama disebut kitab-kitab, yang artinya kitab keperbuatan. Yang kedua adalah kitab kehidupan, atau biasa disebut kitab anak domba. Kenapa disebut kitab anak domba? Karena yang hanya boleh mencatat, membuka, dan membaca kitab itu adalah the Lamb of God. Oleh sebab itu di dalam Wahyu pasal 4 itu dikatakan 24 tua-tua itu menangis. Terjadi tangisan di surga. Kenapa kamu menangis? Karena tidak ada seorang pun yang layak membuka kitab anak domba tersebut.
ada seruan dari tata yang mengatakan, janganlah engkau menangis. Karena anak domba dari tunas Daud itu, the lamb that was slain, worthy is the lamb that opened the book of the lamb. Nah itu. Jadi di dalam predestination, dalam surat Efesus itu tidak berbicara soal the fate, takdir manusia, tetapi berbicara soal the beginning of the life of the elected itu dimulai dari the grace of God. Oke, doa penutup. Atau ada pertanyaan lagi? Terakhir? Enggak ya? Minggu depan lagi ya? Minggu depan lagi. Hana, mau?